Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Husin, NIM 12110021. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah dan Ilmu Pendidikan Islam. Komponen dan sumber pendidikan Islam. A. Sumber-sumber pendidikan Islam. 1. Pengertian pendidikan Islam. Menurut Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir 2008 halaman 10, pendidikan Islam secara etimologi lebih dikenal dengan istilah tarbiyah, taklim, takdim, riyadhah, irsyadah, dan tadris. Masing-masing istilah disebut memiliki keunikan makna tersendiri. Ketika sebagian atau semua disebut secara bersamaan, namun kesemuanya akan memiliki makna yang sama jika disebut salah satunya. Atas dasar itu, dalam beberapa buku pendidikan Islam, semua istilah itu digunakan secara bergantian dan mewakili peristilahan pendidikan Islam. B. Sumber-sumber pendidikan Islam. Menurut Hasan Langulung 1980 halaman 35, Said Ismail Ali mengatakan sebagaimana yang dikutip Hasan Langulung bahwa sumber pendidikan Islam terdiri dari 6 macam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, kata-kata sahabat mazhab sahabi, kemaslahatan umat atau sosial, mashalil al-mursalah, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat, huruf, dan hasil pemikiran para ahli dalam Islam, ijtihad. Karena sumber pendidikan Islam tersebut diduduk secara hierarkis, artinya rujukan pendidikan Islam diawali dari sumber pertama, yaitu Al-Quran, untuk kemudian dilanjutkan kepada sumber-sumber berikutnya secara berurutan. 1. Al-Quran. Menurut Muhammad Rashid Riyadhah Juz 1 halaman 17, secara etimologi Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqru'u Qur'anan, atau yang berarti mengumpulkan al-jum'u dan menghimpun al-dammu. Huruf sedang Muhammad Abdul dan mendefinisikan dengan kalam mulia yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi yang paling sempurna Muhammad SAW. Ajarnya mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan sumber yang paling mulia yang esensinya tidak dimengerti kecuali bagi yang berjiwa yang suci dan berakal cerdas. 2. As-Sunnah. Menurut Ibid halaman 38, As-Sunnah menurut pengertian bahasa berarti tradisi yang bisa dilakukan atau jalan yang dilalui, tarekoh al-maslukah yang terpuji maupun yang tercela. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW berikut berupa perkataan, perbuatan, takrirnya, ataupun selain dari itu. Termasuk selain itu perkataan, perbuatan, dan ketetapannya adalah sifat-sifat keadaan dan cita-cita himmah Nabi Muhammad SAW yang belum kesampaian, misalnya sifat-sifat baik beliau, silsilah nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para ahli sejarah dan cita-cita beliau. 3. Ijtihad. Menurut Nadhiyah Syarif Al-Ummi 1981 halaman 18-19, ijtihad berakar dari kata jahda yang berarti al-masyaqqah yang sulit, dan badli al-wus'i wa taqwi pengarahan, kesanggupan, dan kekuatan. Sad'i al-tahti memberikan arti ijtihad dengan tahmil al-juhdi ke arah yang membutuhkan kesanggupan, kesungguhan, yaitu pengarahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai apa batas puncaknya. Ijtihad menjadi penting dalam pendidikan Islam ketika suasana pendidikan mengalami status quo junud dan stagnan. Tujuan dilakukan ijtihad dalam pendidikan adalah untuk dinamisasi, inovasi, dan modernisasi pendidikan agar diperoleh masa depan pendidikan yang lebih berkualitas. 4. Mashalil al-mursalah. Menurut Abdul Wahab Khalaf
1972 halaman 85 sampai 86, Mas Halil Al-Mursalah adalah menetapkan undang-undang, peraturan dan hukum tentang pendidikan dan hal-hal yang sama sekali tidak disebut dalam nas, dan pertimbangan kemaslahatan hidup bersama dengan bersendikan atas menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Menurut Abdul Mujib 1941, Mas Halil Al-Mursalah dapat diterapkan jika benar-benar dapat menarik masalah dan menolak mudarat melalui penyelidikan terlebih dahulu, menetapkan bersifat umum untuk kepentingan perorangan serta tidak bertentangan dengan nas. Yang kelima, mazhab as-sahabi, kata sahabat. Menurut Ibid halaman 40, sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan memiliki dan mati dalam keadaan beriman juga. Para sahabat Nabi SAW memiliki karakteristik yang unik dibandingkan kebanyakan orang. Fazlur Rahman berpendapat bahwa karakter sahabat Nabi SAW antara lain tradisi yang dilakukan para sahabat secara konsepsional, tidak terpisah tradisi sunnah Nabi SAW, kandungan yang khusus dan kecuali tradisi sahabat sebagai besar produk sendiri. Yang ketiga, unsur kreatif dari kandungan merupakan ijtihad personal yang memiliki kreasi dalam ijma yang disebut dengan mazhab sahabi, pendapat sahabat. Ijtihad ini tidak terpisah dari petunjuk Nabi SAW terhadap sesuatu yang bersifat spesifik, dan praktik amaliyah sahabat identik dengan ijma, konsensus umum. Yang keenam, al-uruf. Menurut Idem 2005 halaman 101 sampai 102, tradisi uruf atau adat adalah kebiasaan masyarakat untuk perkataan umum, perbuatan yang dilakukan secara kontinu, seakan-akan merupakan hukum sendiri sehingga jiwa diterima oleh tabiat sejahtera. Menurut Fars Magni 1991 halaman 86 sampai 87, nilai tradisi setiap masyarakat merupakan realitas yang multi kompleks. Nilai-nilai itu mencerminkan kekhasan masyarakat sekitar sekaligus sebagai penjelasan nilai-nilai universal manusia. Nilai-nilai tradisi dapat mempertahankan diri di dalam mereka terdapat nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tradisi yang tidak lagi menyenangkan nilai-nilai kemanusiaan, maka manusia akan kehilangan martabatnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.